Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Abdillah. Dan hari ini saya sedang ada di kantor CV Kilafood bersama dengan Bapak Gali. Ya. Saya sebagai owner dari Kilafood. Pada hari ini hari yang luar biasa. Insya Allah kita di sini akan berbincang-bincang, termasuk membicarakan tentang apa sih perusahaan ini, terus perusahaan itu ada apa aja di dalamnya, kegiatannya apa aja. Langsung aja kita tanyakan kepada beliau. Ya, halo teman-teman Stanby, perkenalkan saya Gali Ruslan sebagai owner dari CV Kilafood Indonesia. Kilafood sendiri bergerak di bidang produksi atau manufacture ya, jajanan tradisional khas Jawa Barat. Kita waktu itu bermula dari 3 varian produk yang kini berkembang menjadi lebih dari 10 kategori produk dengan lebih dari 40 varian dan rasa. Waktu itu dimulai pada tahun 2016, berawal dari hobi. Sebenarnya hobi saya sama istri kulineran pinggir jalan, kemudian kita selalu upload video di sosial media. Ketika kita jajan seblak misalkan ya, makan kita upload, dan banyak teman-teman akhirnya yang penasaran nama jajanannya apa, belinya di mana. Nah, situ akhirnya punya ide gimana kalau misalkan jajanan seblak ini bisa dijual atau bisa dikonsumsi oleh orang-orang penikmat kuliner, tapi nggak mesti datang ke Bandung, bisa di rumah mereka masing-masing, khususnya untuk mereka yang tinggal di luar Bandung ataupun di luar Jawa Barat. Karena kan perlu effort ya kalau harus datang ke Bandung, belum ongkos, belum transport dan seterusnya. Dari situ sih idenya. Akhirnya kita coba memasarkan di sosial media. Dan alhamdulillah dapat respon yang positif gitu, yang membantunya juga waktu itu tepat ya, terus berkembang hingga saat ini gitu, dengan berbagai macam pencapaian yang udah kita capai sejauh ini. Insya Allah teman-teman, keren ya. Jadi berawal dari inspirasi ke hobi makan ya? Iya, dari hobi makan itu berarti produknya itu produk tradisional ya? Iya betul. Jajanan Jawa Barat. Iya. Nah itu kan saya tadi baru masuk nih, itu lihat tuh kayak makanan kering, itu produksinya gimana? Produksinya sendiri kita produksi dari bumbu gitu ya, terus semua rempahnya kita juga produksi gitu ya. Ada beberapa isian ingredient yang di repack juga sama kita gitu ya, dari yang jumlah bulk di pack jadi per porsi, itu sih kalau untuk produksinya sendiri. Dan tadi sudah disebutkan juga ada beberapa prestasi, seperti kita lihat juga banyak sekali prestasinya di sini. Itu prestasinya apa aja tuh? Karena saya pernah dengar bahwa ini tuh bisa sampai ekspor ya produk ini tuh. Kalau sampai saat ini sih kalau ekspor belum ya, cuman banyak yang just tip aja gitu ya, yang just tip orang-orang yang memang kuliah atau kerja di luar negeri, ketika pulang di Indonesia bawa oleh-olehnya produk Kilafood gitu untuk dikonsumsi di sana. Nah itu bisa disebutkan lebih spesifik apa tentang produknya itu, produk kuliner apa gitu, makanan apa? Ya, kita basicnya sih jajanan tradisional Jawa Barat ya, seblak, bakso aci, cireng ya, peracian lah, aci dan turunannya, kemudian batagor, pentol gitu ya, kurang lebih yaitu tadi 10 kategori produk. Nah itu keren banget ya teman-teman. Nah yang jadi penasaran juga kan mulai dari si produk ini itu kan bisa sampai berbagai daerah ya Pak ya. Nah itu kan akhirnya juga terwujud gitu. Terus juga saya kan baru lihat perusahaan Kilafood ini kan baru di sini ya Pak ya, baru tahun 2020. 2020 ya. Itu bisa dijelasin ya kenapa bisa milih di sini gitu tempatnya dan bisa berkembang langsung sebesar ini? Pertama, kenapa di sini ya karena memang pertama dekat dari rumah gitu ya, terus memang random aja sih nyari lahan yang kira-kira luasnya cukup gitu ya, yang radiusnya dari rumah nggak terlalu jauh juga ya, tapi ya cukup strategis lah untuk dipakai produksi. Jadi nggak sengaja aja pas lewat kesini, oh ternyata ada di sini nemu gitu. Dan ketika berhubungan dengan si pemilik tanah sebelumnya gitu ya, cocok, ada kecocokan, ya akhirnya berjodohnya di sini gitu. Berarti perkembangan perusahaan Kilafood ini
itu statistiknya tinggi ya Pak ya? Karena banyak sekali yang dibangun di sini. Seperti pendapatannya untuk perluasan skala bisnisnya. Ya lumayan. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, saya kan pernah sebelumnya berbincang dengan beliau ya hari sebelumnya tentang perekrutan sumber daya manusia di sini. Itu Bapak bisa jelaskan tentang perekrutannya seperti apa? Perekrutan sendiri tergantung posisi mana yang kita cari ya. Ada yang di bagian produksi, ada yang juga di tim kreatif, gitu ya, di middle management di atas. Biasanya kalau dari tim produksi kita nyarinya rekrutnya pertama buka lowongan aja misalkan di Instagram gitu ya, entah Instagram kita atau cari memang Instagram yang memang khusus untuk membuka lowongan gitu. Nanti dari email yang masuk itu kita screening gitu ya, pertama dari yang lokasinya di Bandung yang nggak terlalu jauh dari lokasi gitu ya, terus syarat-syarat administrasi lainnya kalau udah memenuhi ya kita interview. Kalau dari interview ada kecocokan antara kedua belah pihak ya udah dipanggil untuk kemudian dikontrak. Biasanya gitu kita kontrak per 6 bulan kalau misalkan memang cocok atau memang kita butuhkan gitu ya, masih kita butuhkan, kita biasanya kontrak lagi. Jadi masih sistem kontrak yang Iya. tetap. Ya. Nah, boleh tahu nggak tentang posisi-posisi tadi itu penilaian Bapak terhadap kinerja karyawan seperti apa? Penilaian kita ada formulir penilaiannya ya. Ada kepala produksi yang memang mengawasi tugas-tugas dan kewajiban yang mereka penuhi gitu. Jadi ada formulir penilaian yang memang itu nanti ada evaluasi bulanannya gitu. Siapa yang berprestasi, siapa yang kurang bagus performance-nya, nanti kita terima punishment kalau memang performanya kurang bagus gitu sih. Kalau performa yang dinilai ya sesuai dengan divisi masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan skill yang kita butuhkan di divisi masing-masing ya. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir nih tentang yang MSDM. Nah, itu kan dari rekrut para karyawan itu kan mereka di ini ada namanya kayak pelatihan, semacam pelatihan pengembangan. Kira-kira Bapak ada nggak rencana untuk ngasih pelatihan pengembangan kepada karyawan Bapak? Ya. Untuk pelatihan pengembangan sendiri paling yang kita lakukan learning by doing aja gitu, sambil kerja sambil diberikan training tentang ruang lingkup pekerjaan yang dia kerjakan di situ gitu. Hanya sebatas itu aja sih paling. Yang hal yang lainnya ada briefing mingguan, bulanan gitu ya para karyawan dari saya ataupun dari kepala produksi. Kalau dari kepala produksi lebih rutin sih, biasanya setiap pagi ada briefing membahas tentang target dan evaluasi gitu sih paling. Kemudian paling training-training yang berkaitan dengan halal MUI atau BPOM misalkan ya, itu kan ada training khusus tentang bagaimana kita menerapkan sistem jaminan halal di sini gitu ya. Kita menerapkan tentang SOP yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan agar memenuhi standar kriteria BPOM. Itu aja sih paling. Berarti untuk tadi dari rekrutmennya direkrut dengan sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian untuk penilaian kinerja ada SOP-nya sendiri ya. Nah, juga dengan pelatihan pengembangan itu learning by doing ya. Ya. Terus dari sini kan langsung sebagai kepala direkturnya juga termasuk kepala SDM-nya mungkin ya. Ada kepala produksinya ada. Kepala produksi ini tugasnya ya memberikan evaluasi untuk SDM di produksi gitu. Kalau untuk SDM non produksi ada lagi human resource, divisinya divisi HRD gitu yang memang menangani performance untuk di bagian karyawan non produksi. Dan masing-masing bagian sebetulnya ada eksekutifnya, yang maksudnya ada kepalanya gitu yang dia bertanggung jawab terhadap divisinya masing-masing gitu. Jadi dia sebagai headnya yang membawahi beberapa orang, yang beberapa orang ini nanti tanggung jawabnya itu ada di eksekutifnya. Berarti secara strukturnya udah
rapi ya Pak ya? Kalau rapi banget sih belum ya, tapi kita terus melakukan perbaikan lah ya, terus melakukan perbaikan. Kira-kira divisi-divisi apa aja yang dibutuhkan untuk memenuhi standar struktur organisasi yang ada di Kilafood. Jangan sampai kegemukan juga gitu ya, tapi nggak kosong juga ya, sesuai kebutuhan yang menyesuaikan. Efektif ya Pak ya. Nah kemudian tentang ini Pak, tentang jenjang karir yang ada di sini, apakah udah menerapkan jenjang karir untuk baik ya pegawai yang baru masuk, ada jenjang karirnya atau gimana? Untuk jenjang karir sendiri ada ya, baik itu karir produksi ataupun divisi lain yang lainnya itu ada jenjang karir, tapi berbeda-beda sih. Ada yang memang jenjang karirnya panjang, ada yang memang ya stuck di situ gitu, yang nggak ada jenjang karir naik ke posisi yang lebih tinggi ada juga gitu. Jadi tergantung divisi gitu ya. Kalau divisi produksi sendiri ada jenjang karir gitu ya, sampai nantinya bisa menjadi asisten kepala produksi gitu ya, yang posisi paling tingginya gitu. Asistennya Asisten kepala produksi. Kalau di kreatif mungkin bisa sampai head eksekutifnya gitu, yang dia nantinya tugasnya sampai ke kepala kreatif misalkan, yang membawahi divisi-divisi di tim kreatifnya sendiri gitu. Nah teman-teman, jadi tadi bisa disimak bahwa praktek manajemen SDM di sini itu sudah sangat jelas gitu ya, dan teman-teman juga udah paham tentang perusahaannya seperti apa, bergerak di bidang apa, dan pencapaiannya juga luar biasa. Bapak sendiri di sini tadi yang menjelaskan. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian dari wawancara kami. Terima kasih Pak Gali. Ya, sama-sama Ansar dan teman-teman standby lainnya. Ya, mungkin ada pesan-pesan Bapak sendiri tentang SDM atau kami? Manajemen itu akan sangat bermanfaat ya di semua lini usaha, bahkan yang non perusahaan pun manajemen itu penting gitu. Jadi ya sebisa mungkin teman-teman ketika kuliah bagaimana bisa semaksimal mungkin gitu ya untuk mempelajari tentang apa sih inti dari manajemen itu sendiri, yang kemudian nanti sebisa mungkin diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Sebelum nanti akhirnya kan teman-teman juga setelah lulus kan ada yang kerja, ada yang wirausaha juga, dan yang pasti ya manajemen ini penting dalam kalian terjun di dunia usaha atau berkarir di dunia profesional gitu. Jadi semaksimal mungkin, sebaik mungkin di usia muda ini betul-betul di waktunya itu dihabiskan untuk mempelajari bagaimana sih manajemen ini gitu ya berfungsi. Itu sih paling. Itu ya, luar biasa ya teman-teman. Mungkin hari ini mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.